Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وضلوا. Puji syukur kepada Allah atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pada siang ini kita bisa bersama di masjid ini melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat zuhur berjemaah yang mestinya biasanya kita awali dengan zikir, ya Pak ya. Sebagaimana sebuah riwayat, seorang kelompok sahabat muhajirin itu iri terhadap kaum Ansar. Orang muhajirin iri terhadap kaum Ansar yang berkenaan dengan infak. Nanti sebenarnya kaitannya dengan zikir. Jadi satu kali kaum muhajirin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara-saudaraku kaum Ansar melakukan salat, kami bisa. Beliau-beliau melakukan saum, kami juga melakukannya. Beliau-beliau tahajud, kami juga melakukannya. Tapi ada satu hal di mana saudara-saudaraku kaum Ansar bersedekah dan kami tidak bisa melakukannya, ya Rasulullah. Iri sahabat karena tidak bisa bersedekah. Makanya kalau kita baca hadis, iri itu hanya boleh dua hal. Yang pertama adalah kata Rasulullah, la hasada illa fi ithnatain. Kita tidak boleh iri kecuali dalam dua hal saja. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu Qur'anan wa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Kita iri terhadap orang yang dianugerahkan oleh Allah Al-Qur'an dalam hadis lain ilmu, lalu dia senantiasa membacanya siang dan malam. Kita iri. Iri terhadap orang yang gemar membaca Quran. Yang kedua, orang yang diberikan harta dia gemar berinfak dan bersedekah. Kita iri. Nah, ini sama dengan tadi kaum muhajirin iri terhadap kaum Ansar. Lalu kemudian Rasul mengatakan, mau enggak kalian kuberikan pelajaran yang dengan pelajaran ini engkau akan mulia? Sahabat Ansar mengatakan, muhajirin mengatakan, iya ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan setelah salat baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baca, kemudian pulang diamalkan oleh beliau bacaan itu. Ternyata didengar oleh kaum Ansar apa yang dilakukan. Lalu kemudian ditiru oleh kaum Ansar. Datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau ajarkan sekarang dilakukan oleh saudara-saudaraku kaum Ansar. Jadi sunnah ya Pak ya, kalau di salat itu baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Artinya subhanallah sendiri, alhamdulillah sendiri, Allahu Akbarnya sendiri. Salatu wa thalathin, yaitu 33 kali. Ustaz, sekarang enggak Ustaz. Habis salat langsung ceramah. Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya mestinya sunnah zikir dulu sebentar baru ceramah gitu. Ya, sunnah mestinya zikir dulu baru ceramah. Tapi begini, yang dilarang oleh Rasulullah itu kalau kita banyak bicara yang nggak bermanfaat. Kalau bermanfaat ini nggak apa-apa.
Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, mungkin Bapak pernah baca di hadis nomor 1518. Ya, sanadnya dari Ibnu Umar. Bunyinya begini. La tukthirul kalami bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasi. Kata Rasulullah, jangan banyak bicara, jangan, selain dari mengingat Allah, selain dari berpikir. Jadi bicara yang menjadikan kita ingat kepada Allah boleh, tapi banyak bicara selain dari mengingat Allah tidak boleh. Kenapa? Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak berbicara selain dari mengingat Allah membuat hati kita mati. Wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasi, dan yang membuat seseorang jauh dari Allah Ta'ala karena hatinya mati. Karena hatinya mati, kita membuat jauh dari Allah. Jadi yang tak boleh itu banyak bicara. Nah, cuma dalam konteks zikir, Pak. Halo, yang tidur bangun, Pak. Bismika alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Coba. Ya, cuma dalam berzikir itu berusaha, Pak, zikir yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah keras. Sebagaimana dalam Quran Allah nyatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ingatlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan rasa takut dan rasa rendah diri, dan tidak mengeraskan suara dari pagi maupun petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ayo biasakan kita mengingat Allah. Jangan banyak berbicara. Kenapa sih Ustaz nggak boleh banyak berbicara? Ini mana masih meneruskan materi yang bulan lalu. Ingat atau tidak? Akhlak kan? Nah ini saya sambung. Tuh yang dicatat ingat ya Pak ya. Yang lain juga nggak ingat Pak, cuma nggak ngomong aja Pak. Ya, ikhwatal iman, nggak boleh kita banyak berbicara selain dari mengingat Allah. Makanya dalam kitab Arba'in yang ditulis juga oleh Imam Nawawi, hadis nomor 15 dikatakan gini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik saja, atau kalau tidak diam saja. Kalau tidak diam saja. Jadi jangan banyak berbicara lah yang tidak manfaat. Lagi nih musim politik, nongkrong berdua bicara politik kayak politisi aja gitu. Tidak usah lah Pak ya. Jadi salah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, murid Imam Ibnu Taimiyah, makin banyak orang berbicara, peluang salahnya itu makin besar. Makin banyak orang berbicara, peluang ghibahnya itu makin terbuka. Makin banyak orang berbicara, peluang fitnahnya itu makin menganga. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik saja, atau kalau tidak diam saja. Jangankan ghibah, jangankan fitnah, jangankan cari-cari salah orang. Coba antum cek dalam Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang beriman. Orang beriman seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk. Tahu artinya khusyuk, Pak? Apa yang disebut dengan khusyuk dalam salat? Kalau antum salat gak ingat apa-apa gitu ya? Itu semaput namanya. Jadi khusyuk itu ya meniru salatnya Rasul, baik bacaannya, baik gerakannya, dan berusaha menghadirkan hati. Ini pesannya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kaitannya dengan bicara apa? Ayat selanjutnya Allah bilang, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung yang kedua itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
Sia-sia saja tidak boleh, apalagi nyakiti orang, fitnah orang, maki orang, lalu kemudian mencari salahnya orang. Dan ini gemar dilakukan. Apakah ini akhlak seorang muslim? Jangan suka cari salah-salah orang. Ayo deh, cerdas mencari salah diri sendiri aja. Ya Pak ya? Lihat dalam surah 49 ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari salah orang lain, dan janganlah engkau menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ayo kita mulai sekarang. Apa nih Pak? Jaga lisan, jangan banyak bicara. Ini mohon maaf loh Pak, saya di mana-mana kok ketemu orang kadang habis sholat maghrib, nunggu isya, berdebat di masjid, di musola. Yang didebatin ya dua-duanya nggak ngerti sebenarnya. Ya saya juga dengerin nggak ngerti juga Pak. Ya pergi aja saya. Nah ini kadang-kadang ya Allah haram. Udah deh, jangan suka berdebat, jangan banyak bicara. Lihat di dalam hadis dari Abi Umamah Al-Bahili. Perhatikan, nanti itu ada pada bab husnul khuluq. Dari Abi Umamah Al-Bahili, kata Rasulullah begini, Ana za'im bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi 'ala al-jannah liman hasuna khuluquh. Kata Rasulullah. Imam Tirmidzi, tolong perhatikan Pak. Kata ulama ini hadis hasan sahih, para ahli hadis mengatakan demikian. Kata Rasul begini, Ana za'im, saya jamin kalian dapat surga. Saya jamin kalian. Ana za'im, saya jamin, saya berikan garansi. Kata Rasulullah. Apa jaminannya? Bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'. Engkau akan mendapatkan rumah di surga yang paling bawah, liman tarakal mira', bagi orang yang meninggalkan suka debat. Meninggalkan apa? Debat. Banyak bicara. Athar-tharun itu orang yang banyak ngomong. Ya, suka debat. Wa in kana muhiqqan, walaupun yang diperdebatkan itu adalah sebuah kebenaran. Bayangkan, debat kebenaran Anda tahu saja tidak boleh. Apalagi yang kita debatin kita nggak ngerti, yang nggak paham, cuman ya debat aja. Ayo, betul nggak? Ujungnya jadi marah nggak? Marah atau tidak? Marah. Yang merasa menang, sombong nggak? Sombong. Itu menyebabkan kita tidak masuk surga. Jadi kalau gitu lebih baik tidur ya, Pak ya? Tidur. Tapi kalau daripada ngaji, dengan dengerin pengajian. Aku aja ya Bapak, tidur gimana Pak? Mengaji kalau baca kitab begitu, maksudnya besok gak usah bawa kitab aja lah, ceramah umum aja gitu Pak ya. Nah, ini tolong catat nih ya, jangan dengan suka berdebat. Udah deh, berhenti deh. Yang kedua nih kata Rasulullah, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Dan aku jamin kalian dapat rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan kadhib, dusta, wa in kana mazihan, sekalipun canda-canda. Nggak boleh itu dusta walaupun bercanda, tidak boleh, apalagi serius. Dusta itu tanda-tanda orang apa Pak? Tanda-tanda orang apa Pak? Orang munafik itu tandanya ada 3. Kalau ngomong dusta, apalagi yang dusta, mohon maaf nih hadis ini. Saya jangan diartikan macam-macam. Apalagi yang bohong itu pemimpin. Apalagi yang pembohong pemimpin. Wah, itu 2 berlipat-lipat itu Pak konsekuensinya. Nih kata Rasulullah, 3 la yukallimuhumullah yaumal qiyamah
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan tidak diperhatikan oleh Allah. Dan bagi 3 kelompok itu adalah siksa yang teramat pedih kelak di hari kiamat. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama, syekhun zanin. Tahu syekhun zanin? Artinya syekh tahu nggak? Tua, orang tua. Zanin, zina. Jadi sudah tua masih suka zina. Sudah tua masih suka berzina. Kalau muda? Kalau muda masuk surga ya Pak. Kalau sudah tua Pak, didera 100 kali kalau dia belum nikah. Kalau sudah nikah lebih ringan itu Pak. Enggak, lebih ringan Pak. Kalau dia muda belum menikah, dia didera 100 kali. Kalau dia sudah menikah, tidak didera, dia jauh lebih ringan. Karena dirajam sampai mati. Selesai Pak. Nah, ini hati-hati, syekhun zalim. Yang kedua nih, wa malikun kadzab, pemimpin pembohong. Pemimpin apa Pak? Pembohong. Mana Pak sampai tekan begitu Pak bahasanya? Bahasa itu tuh kayak didengar ya. Jadi sama bahasanya, intonasinya yang beda. Iya, jadi kita ini jadi pemimpin, jangan suka pembohong. Lah pemimpin itu kita juga pemimpin atas keluarga kita. Makanya jangan suka bohongin istri Pak. Ini satu, ya Pak ya. Iya, penuhi aja kewajibannya. Kewajiban suami terhadap istri banyak atau tidak Pak? Banyak. 1. Itu aja diingatkan. Antut aimaha idza fa'inta. Berikan makan seperti yang kau makan. Kotak suha idza tasaid. Apa? Berikan pakaian seperti yang kau pakai. Nih. Wala tuqabbih. Ini juga kewajiban kita Pak. Kita enggak boleh jelekin istri. Jelek-jelekan istri itu enggak boleh. Wala tadribul wajh. Jangan kau sekali-kali memukul mukanya. Enggak boleh. Apa Pak? Selain muka boleh nggak Ustaz? Saya bacakan hadis mau nggak Pak? Ada hadis begini. Ada kata Rasulullah SAW nanti bab wasiatun nisa. Istausu bin nisa'i khairan. Nasihati istrimu itu dengan lembut, dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena istrimu itu diciptakan dari tulang rusuk, dan paling tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau engkau ingin luruskan maka dia patah. Kalau engkau dia diamkan maka dia akan tetap seperti itu. Maka untuk itu nasihatilah dengan lembut istrimu. Jadi istri itu diperlakukan dengan apa? Ya, sudah cukup paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya nggak usah diterusin. Wala tahjur illa fil bait, kata Rasulullah. Jangan kau misahkan istrimu kecuali di rumah. Jangan kau pisahkan istrimu kecuali di rumah. Maksudnya ngerti nggak? Karena ada orang sekarang begini, kalau ada clash sama istri, udah kita cooling down dulu, kamu ke rumah orang tuamu dulu ya. Saya keselingkuhan sih. Ini kan nggak benar. Masa istri disuruh ke rumah orang tua? Nggak boleh tuh Pak. Kita hanya boleh kalau ada masalah pisah kamar saja. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kau pisahkan istrimu kecuali di rumah. Ini dikit-dikit yuk cooling down dulu, kita ke rumah masing-masing. Nggak boleh tuh begitu. Jelas nggak? Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang kewajiban suami. Ya, hak istri nggak usah dijawab, nggak usah dibahas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada akhlak tadi. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Ini akhlak yang sangat penting. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Ini saya katakan dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi. Satu kali Rasulullah ditanya oleh sahabat, pertanyaan begini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Lalu kemudian Rasulullah ditanya lagi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Jawaban Rasulullah, al-fam wal farj. Tolong perhatikan. Kata Abu Hurairah, satu kali Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apa sih bahasa Indonesianya yang menyebabkan orang banyak masuk surga? Yang pertama katanya taqwallah.
Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ngerti artinya takwa? Sudah ya? Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang ketiga, yang kedua, kemudian Rasulullah ditanya lagi. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kebanyakan orang masuk neraka?" Kata Rasulullah, "Al-fam", yaitu mulut, lisan. Nah, ini harus dijaga. Ini akhlak seorang muslim. Jangan banyak bicara. Karena yang menyebabkan seseorang banyak masuk neraka adalah al-fam, yaitu mulut kita, wal farj, dan kehormatan. Maka jaga mulut ini. Jangan banyak bicara. Jangan ya. Lebih baik kita diam kalau tidak ada manfaat. Imam Nawawi dalam kitab Nushah menjelaskan begini. Pak, tolong perhatikan. Orang berbicara itu ada 3 macam. Ada 3 model orang berbicara. Satu, ada orang berbicara nggak pernah mikir. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya asbun. Yang penting dia bicara. Yang kedua, Pak, ada orang berbicara mikirnya belakangan. Udah bicara dia baru mikir, nyesel dia. Yang ketiga, ada orang berbicara mikirnya lebih dulu. Sehingga orang yang seperti ini hati-hati. Makanya, ayo kita kalau berbicara tuh pikirkan dulu. Jangan asal. Kita nggak peduli kadang-kadang bicara. Yang penting bicara, mau nyakiti orang atau tidak. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ini kata Imam Nawawi, kalau kita berbicara benar yang kita bicarakan, tapi Anda yakin tidak akan mengandung maslahat kepada orang-orang itu, maka tidak boleh dibicarakan. Bicara kita ini benar, tapi kalau saya bicarakan di sini orang tidak jadi maslahat, maka ntar dulu, jangan bicarakan dulu. Sabar. Contoh sederhana begini. Ini mohon maaf lahir dan batin. Saya berada di sebuah tempat, misalnya, di tempat itu orang melakukan sesuatu hal, satu ini salah, tapi semuanya melakukan itu. Kalau saya bicara, bukan tambah maslahat, malah tambah rusak. Maka tunda dulu bicaranya. Maka kenapa dalam dakwah itu ada yang disebut dengan at-tadarruj, berangsur-angsur. Mana dulu yang pokok, yang harus kita sampaikan, mana yang hari ini belum harus kita sampaikan. Nah, begitulah Rasulullah itu dalam dakwah. Maka ada dalam kitab namanya at-tadarruj, berangsur-angsur dakwah itu. Kalau antum tahu tentang khamr, tahu khamr? Apa itu khamr itu? Minuman keras, kalau kata orang Selain yang memabukkan. Itu tidak ujug-ujug lalu ada dalil ayat mengatakan haram. Tidak. Yang pertama, mereka bertanya soal itu. Lalu kemudian dikatakan itsmuhuma akbar min naf'ihima, bahwa dosanya, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang dikatakan pertama. Lalu yang kedua, turun ayat yang lain, tidak langsung haram. Baru kemudian turun ketika mereka bertanya tentang khamar, Rasulullah, Allah menyatakan, kata Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati salat sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ini berangsur dan ini berbulan-bulan, Pak. Turun ayat pertama ini, kemudian berapa bulan kemudian turun ayat yang lain yang tadi. Baru kemudian berapa bulan kemudian timbul vonis. Fajtanibu, jauhi. Jadi kita harus mengerti kenapa Islam turun begitu lama, sampai 23 tahun. Rasulullah mendakwahkan Islam itu. Seandainya tidak karena ini, maka cukup sekali diturunkan oleh Allah. Kenapa? Berangsur-angsur. Nah, begitu jangan tiba-tiba kita ngisi ceramah, wah begini, jangan. Ya, harus lean, harus dengan berangsur-angsur. Makanya saya katakan di awal kemarin, berhasilnya Rasulullah itu karena akhlak itu. Karena apa? Akhlak. Makanya Rasul mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak. Maka kemarin saya katakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW sampai Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Jadi akhlak yang diukur. Sampai Rasul mengatakan, buatlah orang itu cinta kebaikan, jangan kau buat orang itu lari dari kebaikan. Bahasanya begini, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah urusan itu, jangan kau persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, buatlah orang cinta dengan kebaikan dan jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Apa yang dimaksud? Pak, saya bilang, nih ikhwah kita nih, ngajak temannya, yuk kita ngaji yuk. Nanti hari apa nih? Yaumul Selasa. Hari Selasa kita ada pengajian. Bapak ajak kawan bapak. Tapi bapak tidak berakhlak, maka bapak itu tidak akan mau yang diajak. Buat apa saya ngaji? Dia ngaji aja akhlaknya jelek. Betul atau tidak? Tapi kalau akhlak kita baik yang ngaji, ayo kita ngaji yuk. Aduh, itu orang ngaji kok akhlaknya baik banget ya. Maka dia akan dekat dengan kebaikan. Maka akhlak ini menjadi sangat penting. Maka kenapa dalam bab ini saya sampaikan Rasulullah itu disampaikan dalam banyak hal karena akhlaknya. Akhlaknya yang membawa keberhasilan Rasulullah SAW dalam dakwah. Salah satu hal adalah kelembutannya dan pemaafnya dan tidak banyak bicara yang tadi saya jelaskan. Kelembutan Rasulullah SAW ini dikisahkan oleh seorang sahabat. Tolong diperhatikan Pak, ini sahabat ini luar biasa. Namanya sahabat Anas bin Malik. Nih kata sahabat Anas, nanti kita renungkan apakah akhlak kita sudah seperti ini atau belum. Nih kata sahabat Anas, ma masistu dibahan aw hariran aliyana min kaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis, yang halusnya itu lebih halus dari telapak tangan Rasul. Kata sahabat Anas bin Malik. Lalu kemudian, wa ma syamamtu raihatan qattu atyab min raihatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium wangi yang wanginya itu lebih enak dari wanginya Rasul. Wa laqad khadamtu 10 sinin, dan aku ini telah bekerja kepada Rasulullah selama 10 tahun. Saya ulangi, kata sahabat Anas bin Malik, aku tidak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis, yang halusnya lebih halus dari telapak tangan Rasulullah. Rasulullah itu sangat lembut ya ikhwah. Rasulullah itu lean. Rasulullah sangat lembut. Rasulullah tidak, mohon maaf, menyeramkan. Rasulullah sangat lembut. Dan Rasulullah itu wangi. Maka sunnah bagi laki-laki untuk berwangi. Tapi bagi perempuan tidak boleh. Ibu tolong dicatat, bagi perempuan tidak boleh. Yang boleh hanya agar dia tidak bau saja dirinya. Sampai Rasul mengatakan, jika seorang wanita berwangi-wangian lalu tercium dalam sebuah majelis, maka mohon maaf, ini hadis, seolah-olah wanita itu penzina. Maka kita bertanggung jawab terhadap istri kita tuh Pak. Pak, ya tolong tanggung jawab betul itu terhadap istri kita. Kalau tidak, kita ditanggung jawab oleh Allah, nanti diminta tanggung jawab kita. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, bagaimana akhlaknya Rasulullah tentang lembut? Mari kita lihat. Dikatakan di sini, "Fama qala li qad uffin wa la qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altu wa la li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza." Muttafaq alaih. Kata sahabat Anas bin Malik begini, aku ini pembantunya Rasul, tapi Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku karena aku salah melakukan, kenapa kau lakukan demikian? Itu saja tidak pernah. Dan kalau aku belum melakukan, Rasulullah mengatakan, begini lo Anas. Lalu Rasulullah ambil untuk dilakukan. Padahal beliau khatibnya Rasulullah SAW. Sekarang mari kita tanya, apakah kita sudah memperlakukan pembantu kita seperti itu? Pak, bukankah kita mengaku hidupnya nyuna? Akhlak ini penting. Sunnah itu bukan hanya syariah, tetapi juga akhlak. Akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sangat lembut. Sampai dikatakan begini Pak, nih luar biasa ini. Ada sebuah hadis dari Sa'd bin Jassana. Dikatakan begini, ahdaitu Rasulullah SAW khimaran wahsyian. Kata sahabat Sa'd tadi, satu kali saya memberikan hadiah kepada Rasulullah. Saya beri hadiah Rasulullah berupa khimar, keledai liar. Keledai liar, khimar namanya. Dikasih hadiah keledai liar. Lalu kemudian faraddahu alayya. Ternyata Pak, ketika Rasulullah dikasih keledai liar itu, pada Rasulullah dikembalikan kepada yang ngasih tadi.
dikembalikan kepada Rasulullah. Lalu kemudian falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam nuraddu 'alaika illa ana hurum. Jadi ketika khimar itu diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah kembalikan kepada yang ngasih. Kata beliau nih, kata sahabat nih, ketika Rasulullah melihat perubahan wajahku, jadi yang memberi itu kan kecewa Pak, karena dikembalikan. Sampai Rasulullah itu melihat orang itu pada body language-nya coba. Subhanallah. Orang ini kecewa sama saya karena saya kembalikan. Lalu Rasulullah langsung mengatakan, apa kata Rasulullah? Inna lam nuradduhu 'alaika illa ana hurum. Sesungguhnya saya tidak ingin mengembalikan kepadamu. Kenapa saya kembalikan? Karena saya sedang ihram. Dan orang yang ihram itu tidak boleh menyembelih binatang buruan. Jadi Rasulullah langsung memberikan keterangan kepada sahabat itu karena wajahnya berubah, seolah-olah dia kecewa. Maka dijelaskan Rasulullah, saya bukan tidak menerima saudaraku, tapi saya sedang ihram, dan orang yang sedang ihram itu tidak boleh memotong hewan buruan. Jelas atau tidak Pak? Sementara kita enggak. Yang penting saya berbuat baik, bodo amat dengan orang lain. Jangan. Ini kadang-kadang kita suka tidak peduli. Kita merasa kita sudah berbuat baik, lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Ini bukan akhlak seorang muslim. Akhlak muslim itu selalu peduli. Atau saya kasih contoh sederhana gini deh, mohon maaf lahir dan batin Pak, lahir dan batin. Kita ini contoh sehari-hari, kalau mau parkir mobil, yang penting parkir. Kita nggak peduli ini nyusahin orang apa enggak. Ayo, betul atau tidak? Nyusahin orang apa enggak? Cuek aja. Kenapa ini dilakukan? Karena kita tidak berakhlak. Kita sudah tidak peduli terhadap orang lain, kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Padahal Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Loh, kalau kita memberikan manfaat saja tidak bisa, setidaknya jangan bikin susah orang. Ya, betul tidak? Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan bikin susah orang. Dalam sebuah hadis Pak, saya pernah bacakan hadis ini kalau Bapak masih ingat. Di dalam kitab yang sama, Rasul mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau tahrumu 'alaihi an-nar. Tahrumu 'ala kulli qaribin, hayyin, layyin." Kata Rasulullah begini, maukah kalian kuberitahu orang yang tidak boleh masuk neraka dan neraka tidak boleh menyentuh orang tersebut? Ingat atau tidak Pak hadis ini Pak? Maukah kalian kuberitahu orang yang tidak boleh masuk neraka dan neraka tidak boleh menyentuh orang tersebut? Kata Rasulullah yang pertama, tahrumu 'ala kulli qarib. Neraka tidak boleh menyentuh orang yang dicintai orang karena dia baik. Orang yang dicintai orang karena dia baik. Jadi kalau begitu tugas kita sebagai seorang muslim, udah dia berbuat baik aja sebanyak-banyaknya, enggak usah peduli orang itu mau baik atau tidak sama kita. Kita ini kadang-kadang kalau mau berbuat baik memberikan syarat sama orang. Tahu syaratnya? Enak aja saya mau berbuat baik, dia aja nggak pernah berbuat baik sama saya. Itu bukan pandangan seorang muslim. Muslim yang baik itu tidak peduli Pak orang mau baik atau tidak sama kita. Yang penting kita berbuat baik. Yang kedua nih, ini akhlak semua nih. Yang kedua adalah orang yang rendah hati, tidak boleh masuk neraka. Yang ketiga adalah orang yang lembut. Orang yang lembut. Ini adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak. Pak, saya kira akhlak ini demikian saja. Saya ingin banyak tanya jawab. Besok kita masuk ke bab yang lain. Bab selanjutnya adalah bab zuhud. Ya, silakan. Yang mau tanya? Daripada ngantuk, Pak. Ayo tanya. Bab akhlak sudah saya selesaikan. Besok pindah ke bab zuhud. Zuhud itu adalah bicara soal dunia. Ya, silakan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan kalau ada profesi yang dia itu berkaitan tentang komunikasi, lebih banyak komunikasi. Sedangkan tadi itu kita tidak boleh banyak bicara, tapi di satu sisi profesi ini perlu banyak bicara dengan klien-klien gitu, dan gimana cara mendekatkan dengan klien gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Saya teringat sebuah hadis ikhwah. Jadi begini, kalau Anda banyak silaturahim,
silaturahim, Anda akan punya 3 hikmah. Hikmah yang pertama akan memudahkan rezeki Anda. Silakan Anda bersilaturahim, silaturahim yang baik. Kalau menuntut Anda untuk berbicara, mengkomunikasikan dengan orang lain, komunikasikan. Tapi syaratnya, 1, tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini kan yang berkenaan dengan iklan. Sekarang ini, ketika orang menyampaikan, memasarkan sesuatu, ini berlebih-lebihan, israf. Banyak sekali berlebih-lebihan. Dan apakah itu ajaran Islam? Tidak. Yang kedua, tidak dusta bicara kita. Silakan kita bicara, tapi tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak boleh dusta pembicaraan kita. Yang ketiga, afwan, ya, bicara yang tidak mengandung maksiat. Silakan Anda berbicara, tapi kalau itu mengandung maksiat dan menjadikan orang jauh dari Allah, jangan dibicarakan. Kalau itu berlebihan, antum raih. Kalau itu dusta, jangan antum bicarakan. Bukan dilarang, tapi bicara yang banyak menjadikan kita lupa dari Allah. La tuksirul kalam bighairi dzikrillah. Jangan kau banyak bicara selain dari mengingatkan Anda kepada Allah. Maka tetap bicara Anda yang baik. Percayalah ya akhi, orang itu memetik pembicaraan kita yang tidak terlalu banyak tapi mengandung hikmah, daripada yang banyak tapi tidak ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Jelas ya akhi ya? Ya. Fadhal. Ya. Kalau misalnya ini dalam suatu perusahaan, pemimpin dengan pemimpin membicarakan anak buahnya, tadi itu tentang kejelekan anak buah. Tapi informasi itu sebenarnya informasi yang belum ditabayunkan, gitu, artinya belum diklarifikasi apakah orang itu jelek atau tidak. Misalnya gini, si Anu si Fulan jelek, ya kan? Oh iya, kenapa? Gini. Padahal itu belum ada bukti. Itu gimana Pak? Kata liman yang dirahmati Allah, saya yakin begini. Info pertamanya, ini ada berita tentang si Anu, lalu si bos-bos ini ketemu bicara tentang si Anu. Nah, baiknya pembicaraan tentang si Anu itu jangan dilanjutkan, cukup oh si Anu begini, ya sudah, besok kita panggil, kita klarifikasi. Itu pemikiran yang baik berdasarkan Quran surat 49 ayat 6. Ya. Jadi cukup kalau ada informasi tentang bawahan kita, lalu kemudian didengar itu, maka tentu si bos berbicara dengan bos yang lain, lalu nanti oh ya sudah informasi ini, mari nanti kita panggil, kita klarifikasi, kita tabayun. Tabayun itu tidak mengklarifikasi dari orang yang berbicara saja, tentu dengan musyahid dan saksi-saksi. Itu adalah pemimpin yang benar dan arif. Ya. Quran surat 49 ayat 6. Jika datang berita dari orang fasik, maka hendaklah kau tabayyun. Jangan sampai engkau mencelakai orang oleh karena kebodohanmu dan ketidaktahuanmu. Ya, wallahu a'lam. Kalau tidak dilakukan gimana? Ya harus dilakukan Pak, kalau muslim. Kalau tidak dilakukan, tanya sama yang tidak melakukan itu, jangan tanya saya Pak. Ya kan? Harus dilakukan kalau sebagai seorang muslim. Bukankah muslim itu pandangannya hanya Quran dan Sunnah? Jangan pandangan emosional, ya. Jangan pandangan emosi, tapi pandangannya Quran dan Sunnah. Bukankah Allah mengatakan, "Maka lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyara min amrihim wa may ya'si wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina." Surah 33 ayat 36. Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki dan perempuan jika Allah telah menetapkan hukum pada setiap urusan mereka, maka ada pilihan hukum yang lain baginya. Siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat jika pandangan kita tidak tampan dengan Quran. Sesat jika pikiran kita bukan pikiran Quran dan Sunnah. Mari cara apapun kita kembalikan kepada Quran Sunnah. Bahkan Allah mengatakan, jika ada perbedaan pada urusan dunia kalian, maka cepat kembalikan kepada Quran dan Sunnah. An-Nisa 59. Jelas ya Pak ya? Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Kembali. Terkait zikir tadi kita di Sunnah kita mengeraskan suaranya. Bagaimana kondisinya misalnya kita dalam satu jamaah, sholat berjamaah, kemudian imam setelah selesai sholat mengeraskan membuat zikir itu, kemudian berdua mengeraskan suaranya. Kita sebagai makmum mengikuti atau mengaminkan setelah itu apakah Dokter Iman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini soal zikir, nanti kita bahas bab zikir khusus. Sebenarnya di kitab ini ada bab zikir khusus, tapi saya jawab antum. Dokter Iman, saya belum pernah menemukan satu dalil bahwa zikir itu, mohon maaf, dalam setiap sholat itu berjemaah. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Kalau konteksnya hadis, saya belum pernah menemukannya. Konteksnya hadis.
Jadi bagaimana Ustaz? Ya sudah, kalau kau selesai sholat, kau berzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Bagaimana kalau kemudian saya sholat di sebuah tempat, imamnya berzikir kencang? Ya sudah, Anda nggak usah protes, Anda berzikir aja sendiri. Ya, begitu ya, itu yang paling. Jadi antum nggak usah protes, ya antum berzikir aja sendiri. Ya, dan zikir itu sebenarnya, ini mohon maaf, bukan zikir yang khusus ya. Ada zikir doa petang macam-macam. Nah, yang ini saya sampaikan adalah zikir itu sebenarnya bisa Anda lakukan di mana saja. Berdasarkan Quran surah 3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah diri duduk maupun berbaring. Jadi tidak perlu disarati, tapi ada zikir kekhususan, yaitu zikir ba'da salat, kemudian pagi dan petang. Itu ada khususan yang disyariatkan oleh Allah. Dan nilai-nilai dari zikir itu luar biasa. Sampai Rasul mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan kau ucapkan, tapi menjadikan berat timbangan kita di akhirat, bahkan menjadikan Anda dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang lain pada kitab Riyadhus Shalihin nomor 25 dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersih itu separuh dari iman. Alhamdulillah tamlaul mizan. Kalau kalian berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, itu akan menjadikan timbangan baik kita di akhirat menjadi berat. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma baina samawati wal ardh. Kalau kalian berzikir subhanallah dan alhamdulillah, kebaikan yang Anda dapatkan seisi ruangan langit dan bumi. Subhanallah, sangat ringan sekali. Ya, afdal dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Wa afdal doa alhamdulillah. Bagaimana doa yang baik? Nanti ada babnya, tapi untuk sepintas antum baca Quran surah 7 ayat 55. Lalu zikir caranya adalah Quran surah 7 ayat 205. Wallahu a'lam. Gimana kalau ibu-ibu pakai surat mestinya, Bu? Suara ibu jangan. Speaker mikrofon itu. Muskilah ini. Besok-besok ngaji perempuan kumpulkan pertanyaan dalam kertas ibu ya. Dalam kertas. Karena nggak dengar juga, Bu. Atau sampaikan sama bapak yang di situ, bapak bicara. Kalau mau ya. Ya, nanti aja Bunda ya. Baca itu baca. Parfum. Ya. Pakai parfum mahal. Bu, kalau begitu beli yang murah aja, Bu. Bang, beli yang murah. Ya, Bu, wangi ya, perempuan jangan sampai menimbulkan fitnah, lalu kemudian wangi sampai ke bawah ke majelis. Rasulullah mengatakan seolah-olah dia seperti penzina. Wallahu a'lam. Nanti kalau mau saya akan bahas khusus, tapi kalau pengajian di sini agak susah. Saya pakai slide nanti bagaimana sih clothing in Islam. Apa maksud saya? Hijab dalam Islam itu seperti apa? Sekaligus di situ saya bahas tentang bagaimana berwangi-wangian bagi laki dan perempuan. Saya sudah buatkan slide-nya. Nanti pengajian di atas khusus temanya tentang clothing in Islam. Jadi penutup bagi Islam itu seperti apa? Termasuk hijab, pakaian, kemudian termasuk wangi-wangian. Itu saya sudah buatkan slide-nya. Kalau ibu ada email nanti saya emailkan saja. Ya, sebelum taklim kita mulai. Saya kira begitu dulu ya Bu ya. Nanti besok-besok kalau pengajian ditulis saja, nanti dikasih anunya, pertanyaannya. Allah a'lam. Akhir ya. Minyak wangi lagi, Bos. Ini pertanyaannya alkohol. Saya tidak bisa menjawab dengan ini dengan pasti karena ini hanya ulama ikhtilaf soal itu. Ada barang yang zatnya najis. Zatnya najis. Kalau zatnya najis, maka dia tidak boleh menyentuh badan menjadi najis, dikonsumsi menjadi najis. Nah, menurut para ulama, sebagian ulama bahwa alkohol itu bukan barang najis. Dia hanya tidak boleh dikonsumsi, diminum. Ya. Maka dia ketika ada di minyak, dia tidak najis. Dia tidak najis, tapi dikonsumsi tidak boleh. Untuk lebih hati-hati, ya tidak usah. Saya tidak bisa jawab, saya hanya bisa jawab itu. Wallahu a'lam. Yang jelas dia bukan barang najis. Kalau dia najis, maka kena baju bapak. Ketika bapak nyemprotkan sesuatu, maka baju bapak najis. Ketika bapak najis bajunya, bapak tidak boleh sholat. Maka sholatnya tidak sah.
Karena syarat sah salat itu bukan hanya suci dari hadas, tapi juga suci dari najis. Yang suci dari najis itu 3, tempat, pakaian, dan badan. Ini karpet suka disemprot nggak? Kalau itu najis, maka najis semua. Gitu. Makanya ulama mengatakan itu bukan barang najis, tapi tidak boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Aku satu boleh ya? Mengenai karpet ini. Nah, ini kan mengenai akhlak. Kita dalam akhlak untuk sarana ibadah ya. Ini ya langsung aja saya ini langsung kita fokusin ke sini aja musola ya. Nah ini kita kalau parfum sih yang disemprotkan kan aromanya luar biasa tuh, wangi. Ada kesan enak gitu. Nah ini yang untuk digunakan untuk tidur nih. Dipakai tidur sehingga ada banyak komplain ke kami nih. Itu mengenai itu seperti apa tuh? Sebenarnya kita mau sholat dipakai menggunakan akhlak itu. Punten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kalau antum membaca kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i namanya Al-Um, ya masjid itu fungsinya apa saja itu dijelaskan satu persatu. Tapi saya ingin bahas kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang ketika berbicara soal najis. Ya, soal air liur. Jadi ketika Anda tidur, lalu kemudian ini tinggi, di atas kepala Anda tinggi, pakai bantal itu tinggi, maka air liur itu tidak najis, karena itu tidak keluar dari perut, tapi keluar dari mulut. Tapi ketika Anda tidak pakai alas, lalu Anda tidur, maka itu keluarnya dari perut, maka itu mutanajis. Maka masjid bukan tempat tidur. Masjid bukan tempat apa? Ibadah, i'tikaf, ya, i'tikaf. Ya. Tapi apakah Rasulullah para sahabat pernah tidur? Nih, lihat nanti di kitab Bulughul Maram. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ahdihi yantadhiruna li hatta tafiqa ru'usahum yusalluna wa lam yatawaddau. Ya, kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, satu ketika kami itu kalau dari maghrib sampai isya itu tidak pernah pulang. Tidak pulang ke rumah. Di musala atau di masjid. Bapak sudah begitu, Pak? Sudah, alhamdulillah. Ini sunnah yang terlupakan. Sunnah yang terlupakan. Dari maghrib itu sampai nunggu sampai isya. Tapi nanti Bapak akan tanya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan ada 10 rakaat yang tidak boleh ditinggal? Ya, salat sunnah, yaitu qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'dal maghrib 2. Diterangkan di situ, fi baitihi, di rumahnya. Dan ba'dal isya 2, fi baitihi, di rumahnya. Qobla subuh 2, fi baitihi, di rumahnya. Itu semuanya di rumah, Pak, sunnahnya. Habis maghrib, habis isya, habis sebelum subuh. Iya, betul. Kalau jarak rumahnya memungkinkan. Seperti Rasulullah dekat. Ya Rasulullah salat sunnah di rumahnya, masuk ke masjid, ditunggu Rasulullah untuk jadi imam. Kalau antum 3 kilo jaraknya dari masjid, antum pergi ke masjid, insya Allah ditinggal antum. Selesai sholat sudah. Nah, yang saya maksud apa? Boleh kita ke rumah masuk lagi, atau kita di masjid saja. Boleh atau tidak sholat sunnahnya? Boleh. Sunnahnya memang di rumah. Nah, ketika sahabat itu kan ashab Rasulullah SAW fi ahdi adalah sahabat-sahabat Rasulullah dulu ketika habis sholat maghrib di masjid sampai isya. Hatta tafiqur ru'usahum, sampai kepalanya itu begini, Pak. Nah, itu di mana? Di masjid. Kalau kepalanya begini, tidur atau duduk? Tidur atau duduk? Duduk. Maka itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Wa yusalluna, dan salat walam yatawaddau, dan tidak berwudu kembali. Karena begini saja. Nah, itu artinya dia menempatkan masjid sebagai tempat i'tikaf dan sholat, bukan menempatkan masjid sebagai tempat Allah a'lam bishawab. Afwan, hebat. Afwan. Istirahat boleh duduk, tapi jangan di masjid. Masjid nanti bau, orang yang sholat menjadi tidak khusyuk. Jangan karena perbuatan kita lalu menjadi tidak khusyuk orang. Jangan perbuatan kita orang menjadi batal. Karena syarat sah sholat itu antara lain suci dari najis. Yang suci itu 3, badannya, tempatnya, dan pakaian. Jangan sampai tempat kita di. Nah, cuma Pak, nggak usah marah-marah juga. Hei, haram, kafir. Boleh. Pak, nih saya bacakan hadisnya. Terakhir boleh, Pak ya? Saya mau buka hadis tadi, Beklin. Ini luar biasa. Saya takut salah bacanya. Ini luar biasa hadisnya. Nih, ini kelembutannya Rasulullah SAW. Jadi ada hadis begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bala a'rabiyyun fil masjid." Pak, bukan cuma tidur di masjid, Pak. Satu ketika ada orang Arab kencing di masjid, Pak. Apa, Pak? Bala itu kencing, a'rabiyyun, Arab Badui itu yang tidak beriman, fil masjid, di dalam masjid. Lalu qafaqama an-nas ilaihi liyaqaw fi. Lalu semua sahabat yang ada di situ semua berdiri, mau mengeroyok orang itu.
Begini kira-kira ya, begini Pak. Ya, mau meroyok orang itu. Tapi apa kata Rasulullah? Lihat. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, "Da'u wa ariku ala bawlihi sadlan min ma'in aw dhanuban min ma'in." Udah, ambil air seember, kau siram. Kenapa? Fa innama bu'istu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sungguh Allah Ta'ala mengutus kalian ini untuk mempermudah sesuatu, bukan untuk mempersulit sesuatu. Jadi nggak usah diomongin, nggak usah dimaki. Pak, mohon maaf, jangan sampai membuat mutanajis di masjid. Udah cukup. Ya, jelas ya Pak ya. Pak, kalau di sini kan udah tahu, berarti nggak usah tidur lagi. Siasih, ada kuliah hal sehari. Ya, saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita ketemu lagi bulan depan, kita bahas apa? Clothing atau zuhud nih? Oh, zuhud saja kan? Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.